Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 4 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih serta tahu, memuji dan berterima kasih kepadamu. Dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, Padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 588 ayat 1.
Marilah kita dengarkan hukum Taurat dari hukum Taurat ketiga dan artinya begini bunyinya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 171 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 378 ayat 3. Aku menerimanya
Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Efesus 1 ayatnya yang ketiga sampai dengan 10, kita baca secara bergantian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 706 ayat 1 dan 3. Betapa banyak berkat-Mu Kau berikan padaku, teristimewa rahmat-Mu di dalam anak-Mu. Terima kasih Allahku atas keselamatanku. Aku masuk ke rumah-Mu, melihat kemuliaan-Mu. Jemaat diundang berdiri. Berkat rahmat-Mu tak henti selama hidupku. Pujianku pun tak henti muliakan nama-Mu. Terima kasih Allahku atas keselamatanku. Aku masuk ke rumah-Mu, melihat kemuliaan-Mu. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 463 ayat 1 dan 2. Tuhan berikanlah berkat-Mu, demikian janji-Mu. Curahkan Roh-Mu yang kudus, puaskanlah hatiku. Kuasa-Mu, diamlah di hatiku. Janganlah hanya menetes, biar tercurah penuh. Jauhkan dariku penghalang, terbukalah jalanku. Berikanlah air kehidupan, menyegarkan hatiku. Kuasa-Mu, diamlah di hatiku. Janganlah hanya menetes, biar tercurah penuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah di Minggu Seksagesima hari ini, yaitu dari kitab Kejadian pasal 12, ayat pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang telah diberkati dan dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika pandemi COVID-19 merebak di tahun 2020 yang lalu, kita dipaksa harus memasuki era baru. Demikian juga dengan hadirnya teknologi canggih digital sekarang ini. Semuanya menjadi berubah. Banyak hal yang berubah drastis, bahkan menjadi terbalik dari yang dulu. Cara berbisnis, cara bekerja yang lama tidak bisa lagi dipertahankan. Bentuk pelayanan di gereja, bentuk yang lama, itu juga banyak tidak bisa lagi dilakukan. Bahkan tatanan hidup lama tidak berlaku lagi. Kita harus hidup dengan tatanan hidup yang baru. Itulah sebuah era baru. Sebuah kondisi yang baru yang tidak bisa tidak
harus kita jalani. Saudaraku, semuanya itu bisa membuat kita gagap, membuat kita takut menjalani masa depan. Itu bisa membuat kita enggan melangkah ke depan. Karena keadaan di masa depan semakin sulit kita prediksi. Bagaimana ke depan? Itu orang sering berpikir. Saudara-saudaraku, dalam situasi seperti itulah firman Tuhan hari ini menyapa kita untuk memberi kita pegangan, memberi kita arah, memberi kita jaminan yang sangat kuat. Karena apa yang kita hadapi sekarang hampir sama dengan apa yang dialami oleh Abram dalam nats ini. Dia dipanggil Tuhan untuk memasuki sebuah era baru. Dia harus meninggalkan masa lalunya. Harus meninggalkan kemapanannya di tanah kelahirannya, di tanah Ur, dan harus berangkat ke sebuah negeri antah berantah yang dia sama sekali tidak tahu di mana itu dan bagaimana di sana. Tetapi saudaraku, walaupun demikian, ini yang perlu. Walaupun begitu, Abram mau berangkat dengan langkah yang pasti, dengan langkah yang mantap tanpa ragu sedikit pun. Dan dia tiba di sana dengan selamat dan hidupnya sukses di sana. Pertanyaannya, apa kuncinya? Di mana kunci suksesnya Abram itu? Itulah yang mau kita pelajari dari sapaan firman Tuhan hari ini, yang bisa kita jadikan menjadi pegangan untuk kita lakukan agar sama dengan Abram kita sukses dan mantap menapaki era baru ke depan. Mari kita coba lihat. Yang pertama, mari masukilah era baru dengan mengandalkan firman Tuhan. Mari kita cermati dari ayat 1. Lihat, bukan Abram yang ingin pergi, tidak. Tetapi dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Abraham berangkat bukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena suruhan, karena perintah Tuhan. Dan walaupun Abram tidak tahu kemana itu, walaupun itu semuanya seperti membeli kucing dalam karung, tetapi Abram berangkat dengan pasti, dengan mantap, tanpa keraguan sedikit pun. Mengapa? Karena yang memerintahkan adalah Allah. Yaitu Allah yang mengatur, bahkan yang menentukan masa depan setiap orang dan masa depan dunia ini. Keyakinan atas firman Allah itulah membuat dia menyerahkan seluruh masa depannya kepada Allah. Dan itu membuat dia bisa melangkah dengan pasti, dengan mantap, menapaki masa depan. Walaupun masa depan itu tidak dia ketahui. Saudara-saudaraku, ingatlah, firman Tuhanlah yang membuat kita bisa melangkah dalam kepastian, menapaki perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian. Mengapa? Karena arah yang ditunjukkan oleh Tuhan melalui firman-Nya pasti adalah arah yang pasti, adalah arah yang benar, tanpa kesesatan, tanpa bias, tanpa melenceng sedikit pun. Dan inilah yang harus diperhatikan terutama oleh anak-anak muda di zaman milenial ini. Agar kita tidak tersesat menghadapi guncangan era digital ini. Kita harus semakin akrab dengan firman Tuhan. Mari saudaraku, jangan ada hari lewat tanpa firman Tuhan bagi kita. Mengapa? Karena firman Tuhan itulah yang memberi kita arah yang pasti. Sehingga kita bisa melangkah dalam kepastian tanpa kesesatan memasuki zaman yang penuh ketidakpastian ini. Dan teknologi informasi yang canggih sekarang sangat membantu kita untuk membaca firman Tuhan yang sudah tersedia dengan portable, ada di tangan kita. Kapan saja, di mana saja kita bisa membaca firman Tuhan. Saudaraku, dengan pengalaman iman Abraham inilah hari ini kita diajak. Bila bagimu sekarang masa depanmu kelihatannya kabur,
membuat saudara enggan atau gagap atau takut melangkah ke masa depan sekarang hari ini, saudaraku, percayalah pada firman Tuhan yang tidak pernah mengecewakan siapapun. Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Tetapi firman Tuhan adalah amin dan pasti. Karena itu pegang erat-erat dan pedomanilah firman Tuhan. Bila di antara saudara-saudara yang selama ini ada yang masih ragu-ragu tentang hebatnya firman Tuhan, mari teladanilah Abraham ini. Maka Tuhan akan membuat semuanya menjadi sukses, membuat semuanya menjadi terberkati. Dan sudah banyak orang Kristen yang mengalami hal ini. Dan untuk lebih meyakinkan kita tentang perlunya firman Tuhan, nanti baca di Mazmur 119. Tetapi selanjutnya saudaraku, ini yang kedua. Agar kita sukses dan mantap menapaki masa depan, kita harus mau meninggalkan yang di belakang kita. Coba lihat, Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari ke. Dan Abraham mau pergi. Dia mau meninggalkan semua yang dia miliki. Meninggalkan semua kemapanannya, meninggalkan semua kenangan, meninggalkan semua yang pernah dialaminya di tempat lamanya, dan dia mau berangkat ke tempat yang baru yang diperintahkan Tuhan. Dia mau meninggalkan tanah Urnya dan berangkat ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin ini yang disebut oleh anak-anak muda sekarang, move on ya. Ya, harus mau move on begitu. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Kita harus mau bergerak keluar dari kegamangan, keluar dari ketakutan, keluar dari masa lalu kita. Biarlah masa-masa sulit dalam hidup ini kita percayai sebagai suruhan Tuhan bagi kita untuk segera bangkit mengikuti perintah dan jalan Tuhan. Jangan pernah biarkan kesakitanmu yang diakibatkan oleh kesulitanmu itu membuatmu menjadi terkubur, menjadi terbenam, menjadi terpuruk. Jangan. Tetapi mari dengarkan suruhan Tuhan. Pergilah dari tanah Urmu. Pergilah dari masa lalumu. Pergilah dari semua kesakitan akibat penderitaanmu. Kemana kita harus pergi? Yaitu ke situasi baru, ke kondisi baru yang Tuhan telah janjikan dan Tuhan telah sediakan. Ingat saudaraku, Tuhan telah menyediakan tanah perjanjiannya bagi masa depan kita masing-masing. Karena itu yang perlu kita lakukan sekarang adalah mari bangkitlah, bergeraklah, maju tanpa berdebat dengan Tuhan, tetapi dengan sepenuhnya berserah dalam iman percaya kepada Tuhan. Ingat, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa saja yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 23. Karena itu saudaraku, mari bangkitlah. Ikutilah suruhan Tuhan. Tanah perjanjian telah tersedia bagimu. Dan yang terakhir yang sejalan dengan topik minggu ini, diberkati menjadi berkat ayat 2 sampai 3. Inilah yang menjadi visi HKBP. HKBP menjadi berkat bagi dunia. Kita lihat. Setelah Abraham mau berangkat mematuhi perintah Tuhan, benar saudaraku, semua janji Tuhan benar-benar terjadi padanya, pada Abraham. Terutama yang disebut di ayat 2 dan 3. Dia bukan hanya tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu dengan selamat. Tetapi di sana dia sangat-sangat diberkati. Dalam hal materi, dia termasuk orang kaya, termasuk orang yang sangat terhormat, termasuk orang yang sangat disegani pada zamannya. Sehingga para raja-raja pun di sekitarnya hormat kepada dia.
Dialah yang menjadi patron bagi setiap orang percaya. Itu yang terutama. Yang terpenting, berkat yang paling terbesar dia terima adalah dia menjadi bapa orang percaya. Dan yang paling utama lagi adalah keturunannya lah yang dipilih Tuhan menjadi umat pilihan Tuhan, yaitu Israel. Dan puncaknya, dari keturunan Abrahamlah dilahirkan oleh Roh Kudus Tuhan, Sang Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang dikatakan Tuhan di ayat 3b. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Tetapi saudaraku, setelah Abraham diberkati dengan berkat yang tidak terbilang itu, kita lihat Abraham itu tidak egois. Tetapi dia sangat banyak membantu orang-orang di sekitarnya. Mari kita baca misalnya di Kejadian 21 ayat 33a. Dikatakan, lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba. Kalimat ini memang sangat-sangat singkat. Tetapi lihat hasilnya yang luar biasa. Karena pohon tamariska adalah pohon yang mampu bertahan hidup di padang gurun dan sangat rindang. Daun-daunnya menyuburkan, mengubah tanah gersang menjadi tanah subur. Tindakan Abraham yang sangat sederhana itu bisa menjadi berkat bagi penduduk Berseba, yang memberikan tanah itu kepada Abraham karena tanah mereka menjadi tanah yang sangat subur. Tetapi yang paling yang terutama saudaraku, melalui iman percayanya, Abraham menjadi contoh, menjadi bapa, menjadi opung dari seluruh orang percaya. Dan kita tahu dengan iman percaya itulah kita diselamatkan. Itulah berkat yang tidak terhitung. Saudara-saudaraku, sekarang itulah suruhan Tuhan bagi kita hari ini. Bila Tuhan sudah memberkati kita, maka kita pun harus mau menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus mau menjadi saluran berkat dari Tuhan bagi orang-orang lain, bahkan bagi dunia ini. Karena itu mari berikanlah bagi mereka yang membutuhkan. Karena memberi itu tidak pernah membuat kita menjadi miskin. Bahkan akan semakin bertambah. Kita baca itu di Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Karena itu saudara-saudaraku, mari mulai hari ini coba pikirkan. Tindakan sederhana apa yang akan saudara lakukan sehingga saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tidak usah pikir-pikir menjual seluruh hartamu dan memberikan kepada orang lain. Tindakan sederhana apa yang bisa saudara lakukan, tetapi itu sudah menjadi berkat bagi orang lain. Mari gunakan ilmumu, gunakan talentamu, gunakan hartamu untuk menolong orang-orang lain. Membantu gereja-gereja menyelenggarakan pelayanan yang lebih cocok, yang lebih aktual, yang lebih relevan bagi zaman ini. Terutama saudara-saudaraku yang pintar-pintar dalam hal digital, dalam hal multimedia. Mari bantu pendetamu, bantu situamu untuk menyebarkan firman, untuk mengajar anak sekolah minggu dengan lebih baik lagi. Gunakan itu. Gunakan talentamu, potensimu untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus. Sehingga orang lain menjadi selamat. Dan bila demikian saudaraku, pasti Tuhan akan semakin melimpahimu dengan berkat yang lebih besar lagi. Itulah diberkati menjadi berkat. Jangan pernah menjadi egois. Jangan pernah menumpuk harta. Jangan pernah menumpuk berkat hanya untuk dirimu dan untuk kepentinganmu saja. Tetapi yang terutama, ajaklah orang lain menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Beritakanlah Yesus kepada orang lain supaya mereka juga menjadi percaya. Gunakan seluruh potensimu, teknologimu, danamu
segala apa yang kau miliki untuk memberitakan Injil, untuk membawa orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka menjadi selamat. Dan sesuai dengan orientasi pelayanan HKBP di tahun 2026 ini, yaitu pengajaran iman dalam keluarga. Melalui firman hari ini, saudaraku, kita didorong. Kita sudah diberkati melalui pengajaran iman dari orang tua kita, dari para hamba-hamba Tuhan. Saudara sudah terberkati dengan itu. Sekarang jadilah berkat kepada anak-anakmu. Terutama para orang tua, mari ajarkan imanmu dalam Yesus itu kepada anggota keluargamu, kepada anak-anakmu, kepada peparanmu, sehingga mereka terberkati menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang berkarakter seperti Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang berintegritas tinggi, yang tinggi ilmunya, tinggi imannya, tetapi tetap rendah hati. Jadilah berkat bagi anak-anakmu melalui pengajaran iman di dalam keluargamu. Dan kita sudah diberkati dengan berkat jasmani dan rohani. Sekarang saudaraku, jadilah menjadi berkat bagi orang lain dan bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena berkat-Mu tiada terhitung, berkat jasmani dan berkat rohani, terutama keselamatan yang telah Kau berikan dalam Tuhan Yesus. Tuhan, kuatkan kami dengan roh-Mu, agar kami mau memberikan hidup dan seluruh keberadaan kami menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi anggota keluarga kami, dengan melakukan pengajaran iman bagi anak-anak kami, pengajaran yang sudah kami terima dari Tuhan, melalui orang tua kami, melalui hamba-hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu masih akan terus melimpahi kami, terutama menjalani masa depan yang penuh ketidakpastian ini. Kami percaya Engkau Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami, akan membuang segala sakit penyakit kami, akan meluputkan kami dari semua mara bahaya, akan memberkati semua pekerjaan dan pelayanan kami, akan menguatkan kami melakukan kehendak-Mu, sehingga hidup kami menjadi puji-pujian bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami memohon ya Tuhan, berkatilah juga semua pemimpin bangsa kami dan semua penduduk bangsa ini, agar tetap bersehati dan bersemangat meraih Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang. Kami percaya juga bahwa Tuhan tetap beserta teman-teman kami yang menjadi korban bencana alam di beragam tempat di Indonesia ini. Berikan mereka Roh Kudus-Mu, menyemangati mereka, sehingga mereka mau bangkit dan bersemangat untuk menapaki dan membangun masa depan yang lebih baik. Mari Tuhan, berkatilah semua pimpinan gereja, juga hamba-hamba-Mu dan para misionaris, agar mereka berhikmat, agar mereka berkomitmen, agar mereka bersemangat mengabarkan Injil-Mu, sehingga kerajaan-Mu semakin meluas. Bagi-Mu lah ya Tuhan hormat dan kemuliaan selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, kita sudah menerima firman Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 792 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan datang dengan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia
jemaat kami undang bangkit berdiri. Di dunia ini mampukan kami menghadapi pencobaan. Semua musuhmu iblis seteru kalah karena kuasa-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku atau milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.